Shalom, selamat pagi semua. Aduh, Ci. Oke. Shalom, selamat pagi semua. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Diharapkan untuk semua menyalakan kameranya jika yang memiliki sinyal stabil dan mematikan mic-nya supaya kita bisa beribadah dengan baik. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Ya, kami harap Bapak Ibu Saudara tetap di rumah masing-masing, tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita bertemu walaupun masih via online. Bapak Ibu beribadah semua di rumah masing-masing. Kita terpisah jauh, tapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pagi hari ini yang kudus dalam hadiratnya. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau jadikan pagi ini menjadi berkat bagi kita. Haleluya, menjadi sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat duduk sebentar. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang melimpah tiada terukur. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur selagi ku ada. Lebih mulai katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah
bisu mulai katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin. Selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Katakan, selagi ku ada, selagi ku ada, inilah yang kami renungkan, amin. Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari lebih sungguh lagi angkat suaramu, katakan, inilah yang ku renungkan, amin. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah hanya manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, amin. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari lebih sungguh katakan, inilah, amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Segala nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku senantiasa bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku, dan hati
Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kaulah yang baik, Kaulah yang besar, layak dipuji, disembah. Perbuatanmu ajaib, mujizatmu nyata, kemurahanmu terus mengalir bagi kami Tuhan. Ajar kami, jadikan Tuhan satu-satunya yang berharga. Kami tahu tidak mudah, perjuangan begitu sulit, tapi kami mau berusaha berjuang sampai akhir hidup kami Tuhan. Hosana, terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan, oh segala puji, segala sembah hanya kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Karena Tuhan Allah yang layak diagungkan, disembah. Ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, terima kasih. Biarlah hati kami senantiasa bersuka, biarlah hati kami senantiasa berbahagia karena Engkau Bapa. Karena satu-satunya kebahagiaan dan sukacita terbesar kami hanyalah Engkau di dalam hidup kami. Bapa, pagi ini Tuhan, kami semua hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, bahkan seluruh jemaat-jemaat yang ada di rumah, kami akan siap beribadah bersama-sama, memuji-muji Engkau, mempermuliakan namamu. Bahkan kami menerima firman-Mu. Dan setiap pujian-pujian yang keluar dari mulut kami Bapa, biarlah itu suatu pernyataan ucapan syukur kami yang tulus di hadapan-Mu untuk memuliakan Engkau lewat pujian kami, lewat seluruh hidup kami Bapa. Biarlah kami hanya mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu mengalir bagi kami semuanya, mengalir bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada, sehingga ibadah kami, pujian kami persembahkan dan menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mempermuliakan nama-Mu dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri pagi hari ini untuk kita memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan tangan kaki kita, seluruh tubuh kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian, tiba saatnya kita berkumpul bersatu dengan segenap suku, segenap bangsa. Kita mau berdiri di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tatanan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bismillah, kita angkat pujian di awal, katakan tiba saatnya. Amin, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa. Kami mau berdiri di hadapan-Mu, berdiri di hadapan tanah domba. Satu suara menyatakan, katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Layankan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Layankan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Biarlah segala pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, lagi katakan kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin minggu ini dan minggu lalu agak berbeda dari minggu-minggu biasanya, betul ya? Karena kondisi saat ini pandemi yang masih terus melonjak membuat kami juga memutuskan untuk mengurangi anggota yang melayani di hari Minggu. Jadi tidak ada yang main kahon, multimedianya juga di-off-kan, beribadah di rumah masing-masing. Tapi semua itu tidak mengurangi sukacita kita, amin. Amin. Mungkin pagi hari ini hanya gitar dan bantuan suara aku. Tapi gak apa-apa, itu semua kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena pada dasarnya di surga nanti, di kerajaan Allah nanti, kita hanya menggunakan tangan kita dan seluruh tubuh kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri, amin. Masih kuat, haleluya. Haleluya, kita mau sambung pujian kita. Kita mau katakan, hatiku percaya Tuhanlah senantiasa menjadi gunung batu dan keselamatan bagi kita. Haleluya. Kita angkat pujian sambil bertepuk tangan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya Dialah menara. Kaulah
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu, dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan tak pergi. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Dan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, persilakan untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan. Biarlah sesuai pada pujian ini kita mau merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita, tidak pernah pergi, tidak pernah undur daripada kita. Tapi yang kita mau rasakan dan kita mau perjuangkan adalah bahwa Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita, Tuhan senantiasa menjadi pujian kita, Tuhan senantiasa kita agungkan dan kita permuliakan. Puji nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai bagi kemuliaannya. Biar semua pujian boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaannya. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh Ibu Gembala yang ada boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi pegangan hidup kita, menjadi penopang senantiasa dalam diri kita. Karena kita tahu akhir-akhir ini kondisi pandemi semakin hari semakin mencekam, membuat kita cemas, membuat kita khawatir tentang banyak hal, tentang kesehatan, mungkin tentang pekerjaan, kehidupan finansial, pendidikan dan lain sebagainya. Semua orang khawatir. Tapi biarlah lewat pujian ini, mau walaupun dunia itu bergoncang, gunung beranjak, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah pergi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk kebenaran firman Tuhan sebentar setelah pujian ini, doa firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Riki. Setelah pujian ini Bapak Riki dengan kasih Kristus kami minta untuk berdoa bagi firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat pujian. Yesus permata hatiku. Haleluya. Mari kita jadikan Tuhan senantiasa permata di dalam kehidupan kita, bahkan tidak ada satupun yang dapat menggantikannya. Dunia sekalipun, harta sekalipun, keluarga sekalipun, jabatan, kecantikan atau apapun itu tidak bisa menggantikan permata di dalam diri kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Haleluya. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sekali lagi katakan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Lebih mulai kita angkat pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Lebih mulai katakan Yesus, Kau Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari lebih mulai katakan Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Bapa, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan, ajak kami terus bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan, di saat-saat pandemi ini Tuhan,
Terus kami yang mengandalkan Engkau, ajak kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Sebentar firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Bapa, kami serahkan firman-Mu hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan saat firman-Mu disampaikan ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, roh-roh pengacau pengganggu yang ingin mencuri benih firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan Tuhan hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Layakan kami Tuhan, biarlah Tuhan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim. Iya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan seperti apapun, biarlah kita tetap bersuka cita. Keadaan seperti apapun, biarlah kita tetap berbahagia. Karena kebahagiaan dan sukacita saya dan saudara hanyalah berasal daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Allah pada saat pagi ini yaitu berbicara tentang tidak berguna. Kata tidak berguna itu sama dengan tidak bermanfaat. Dan pastinya setiap kehidupan kita tidak ada yang mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak berguna. Orang tua tidak menghendaki anaknya menjadi anak-anak yang tidak berguna. Tuhan sendiri pun tidak menginginkan umatnya menjadi umat yang tidak berguna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar atau mungkin sering mendengar, atau waktu-waktu kita masih muda sering mendengar entah itu siapa saja. Orang tua khususnya ibu-ibu sering berkata kepada anaknya seperti ini. Dasar kamu anak tidak berguna. Ini. Kalau saya tahu kamu seperti ini, tidak akan kulahirkan kamu. Kalau saya tahu kamu seperti ini, saya masukkan kamu kembali ke rahim. Ini kata-kata seorang ibu biasa seperti itu. Atau ada lagi yang lebih kasar lagi dan lebih tidak pantas lagi digunakan, mengatakan apa? Daripada kamu hidup hanya menyusahkan, hanya mempermalukan orang tua, lebih baik kamu mati. Wah, ini sudah kata-kata yang sangat tidak pantas. Seharusnya tidak boleh dikeluarkan oleh seorang ibu atau orang tua. Tetapi tidak sedikit orang tua mengeluarkan bahasa-bahasa seperti ini, apalagi pada zaman-zaman dulu ya, masih kuno, bahkan mungkin kebenaran firman Allah belum mereka rasakan atau mereka dikerjakan dalam hidup di masa-masa kebodohan. Tidak sedikit kita mendengar kata-kata seperti ini dari orang-orang tua. Ini akibat apa? Akibat rasa, sekalipun mungkin mereka ucapkan dengan tidak sepenuh hati di dalam hati mereka, tetapi ini karena ada rasa kecewa yang dalam, hanya luka yang dalam melihat anak-anak mereka yang sepertinya menyakiti, mengecewakan mereka. Bapak Ibu yang kekasih, orang tua di dunia saja akan kecewa, bahkan tidak menghendaki anaknya menjadi anak yang tidak berguna. Orang tua senantiasa berharap memiliki anak-anak yang berguna. Berguna bagi kehidupan mereka, berguna bagi masa depan mereka, berguna bagi negara, dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu orang tua di bumi, saudara. Terlebih Tuhan kita. Pastinya Tuhan menghendaki kita sebagai umatnya, sebagai anaknya yang ditebus. Dia menghendaki kehidupan saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk kemuliaan nama Tuhan.
Itu sebabnya Bapak Ibu kita akan buka di dalam Yehezkiel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa baca semua ayat 1 sampai ayat 8, tetapi saya akan bacakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja yang berbunyi demikian. Yerusalem pohon anggur yang tak berguna. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel itu merupakan bangsa yang kecil dengan memiliki kekuatan yang tidak seberapa dibanding dengan bangsa atau orang-orang Mesir dan Asyur pada waktu itu. Dalam keterbatasan mereka, Allah memilih dan menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, bukan meresponi kasih sayang Allah, bangsa Israel bukannya meresponi kasih sayang Allah, melainkan mereka untuk setia, untuk taat, tetapi yang sebaliknya mereka malah hidup dalam penyembahan berhala, menyakiti hati Tuhan, dan perbuatan-perbuatan mereka itu jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yehezkiel pasal yang 15 ini, firman Allah datang kepada Nabi Yehezkiel mengatakan bahwa penduduk Yerusalem itu diperumpamakan seperti pohon anggur yang tidak berguna, yang tidak menghasilkan apapun. Ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka mengakibatkan Allah berketetapan untuk menghukum mereka. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-6, saya bacakan ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Karena kehidupan kejahatan penduduk Yerusalem di mata Tuhan membuat Tuhan merencanakan, membuat Tuhan menjadikan bangsa Israel seperti kayu pohon anggur dilemparkan ke dalam api. Dan di dalamnya dikatakan di dalam ayat 8, pembuangan tidak bisa dihindari lagi. Sehingga di ayat 8 dikatakan bahwa kota Yerusalem menjadi kota yang sunyi dan sepi. Bapak Ibu yang kekasih, pelajaran dari penduduk Yerusalem ini digambarkan seperti kayu anggur yang tidak berguna dan dilemparkan ke dalam api. Dan ini juga menjadi pembelajaran di dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa biarlah kehidupan kita orang percaya yang mengaku orang Kristen, biarlah kita harus benar-benar menjadi kekristenan yang berguna. Kekristenan yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya kita berguna untuk mengejar, berguna di depan orang tua kita, anak muda, tetapi kita juga berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dan saat kita berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, otomatis kita akan menjadi pribadi yang berguna bagi orang tua, bagi bangsa, bagi masyarakat kita yang ada. Tidak mungkin kita menjadi orang yang berguna hanya semata-mata untuk orang tua. Tetapi untuk Tuhan tidak berguna, itu juga sama saja bohong, nol. Tetapi kekristenan kita, saat kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, otomatis kita akan menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa, dan bagi masyarakat di sekitar kita. Dan untuk menjadi orang Kristen yang berguna, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itu bukan diukur dari apa? Dari lamanya kita menjadi orang Kristen, atau aktifnya kita dalam setiap pelayanan di gereja dimanapun berada, atau banyaknya dana yang kita sumbangkan, kita berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Atau juga bukan diukur dari kita masuk sekolah teologi, atau kita menjadi pendeta, atau seperti saya menjadi seorang hamba Tuhan atau gembala. Melainkan apa? Menjadi berguna itu diukur, dilihat dari kualitas hidup kita orang Kristen. Ini yang menentukan apakah saya dan saudara berguna atau tidak. Jadi kualitas hidup kita. Sekalipun kita mengatakan aku mau berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi kualitas hidupku dan hidupmu tidak menggambarkan kehidupan pribadi Kristus, maka itu semuanya dikatakan nol besar. Itu sebabnya kita akan lihat di sini ya, Bapak Ibu, kita akan belajar ada 3. Seperti apa sih orang yang mengaku Kristen tapi tidak berguna untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat ya, perhatikan anak-anak muda yang saat ini menerima kebenaran firman Allah. Firman Allah ini bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi anak-anak muda dan kita semua yang ada. Selagi kesempatan firman diberitakan, dengarkanlah dengan ucapan syukur. Iya, kehidupan yang tidak berguna untuk kemuliaan Tuhan adalah apa? Hidupnya masa bodoh. Ini hidup masa bodoh. Kita tahu orang yang bermasa bodoh itu identik dengan apa? Santai. Apalagi? Tidak mau diatur. Ini tidak mau diatur ini sama dengan apa? Tidak mau diajar. Tidak mau dididik. Orang yang masa bodoh itu suka-sukanya sendiri yang jadi. Ini sama dengan apa? Keinginannya yang berkuasa di dalam dirinya. Maunya bebas, maunya senang sendiri. Tidak peduli dengan keadaan orang lain, tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Yang penting dia senang. Itu orang masa bodoh. Itu sebabnya orang yang tidak berguna, kekristenan yang tidak berguna itu adalah kekristenan yang masa bodoh. Karena nggak mau dididik, nggak mau diajar, nggak mau peduli dengan keadaan yang ada, maunya santai, maunya enak sendiri, maunya senang sendiri. Dan dalam kehidupan sehari-hari saja, orang yang bermasa bodoh itu sangat tidak baik. Bahkan akan merugikan orang-orang terdekatnya dan orang di sekitarnya. Dan tentunya sikap masa bodoh ini juga sangatlah menyakiti hati Tuhan. Orang Kristen yang bermasa bodoh dalam hidupnya itu menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Orang yang hidupnya masa bodoh tidak akan pernah mau mengerti apa yang menjadi kehendak dan maunya Tuhan di dalam hidupnya. Karena tentang dirinya sendiri. Karena orangnya maunya senang sendiri. Orang masa bodoh itu gak mau diarahkan, gak mau dididik, gak mau diatur. Itu sebabnya saat ini Bapak Ibu yang ada, baik anak-anak muda, jika engkau katakan bahwa dirimu adalah pribadi-pribadi yang berguna di hadapan Tuhan, tentunya kita tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak berguna. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Maka buahnya adalah apa? Jadilah pribadi-pribadi yang terus peka,
Kita tidak menjadi pribadi yang masa bodoh. Di rumah ada buahnya ditunjukkan di rumah kita masing-masing. Kita mau menjadi anak-anak yang terus menjadi anak-anak yang mau dididik, mau diarahkan, mau diajar. Gitu. Tidak suka-sukanya sendiri. Sementara keadaan seperti ini, Bapak Ibu juga yang bekerja. Kita semua yang melakukan bagian-bagian kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga. Janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak berguna dengan hidup masa bodoh. Itu digambarkan di dalam pribadi kita. Seperti keadaan-keadaan pandemi yang virus yang semakin melonjak di bangsa kita saat ini, khususnya di daerah kita. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bermasa bodoh. Kita mau jadi pribadi-pribadi yang berguna. Kita mau mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Cukup yang hanya keluar adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja di rumah. Yang harus keluar rumah adalah orang-orang yang memang tidak bisa lagi memilih untuk ada di rumah. Biarlah mereka yang bekerja dan biarlah mereka yang harus keluar. Semasa kita masih ada kesempatan untuk di rumah saja, mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat, tidak masa bodoh. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang berjuang menghadapi keadaan yang ada. Kekristenan kita pun seperti itu. Orang yang tidak masa bodoh. Kekristenan yang berguna adalah kekristenan yang tidak masa bodoh, tidak membiarkan dirinya hidup di dalam kegelapan, tidak membiarkan dirinya terikat dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam setiap kehidupannya, orang yang berguna untuk kemuliaan Tuhan, dia akan tetap peka melihat apakah hidupnya meleset atau tidak dari kehendak Tuhan. Ini. Mari kita mau menjadi orang pribadi yang tidak masa bodoh. Kita akan terus mengoreksi hidup kita. Kita terus akan melihat diri kita. Bukan orang lain yang melihat hidupku dan hidupmu. Bukan pendeta yang melihat hidupku, hidupmu. Tetapi kita sendiri yang melihat. Kita sendiri yang tahu apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah menjadi pribadi yang waspada dan hati-hati. Mari. Kesempatan dan waktu yang ada membuat kita untuk terus hidup berhati-hati. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, orang yang tidak berguna, kekristenan yang tidak berguna yang kedua adalah cirinya pemalas. Ini. Kekristenan yang tidak berguna bagi kemuliaan Tuhan adalah kekristenan yang pemalas. Orang pemalas itu memiliki kebiasaan yang buruk dan bisa-bisa merugikan orang juga di sekitarnya. Karena orang yang malas itu suka menunda-nunda, tidak mau bekerja, melakukan segala sesuatunya dengan ditunda. Ingin segala sesuatunya, kalau orang malas itu inginnya instan, cepat, nggak mau dia bersusah-susah ini. Dan orang pemalas itu sukanya ngeluh, bersungut-sungut. Kalau ada yang berat sedikit ngeluh, karena dia memang pada dasarnya tidak mau apa? Tidak mau susah, nggak mau capek. Ini adalah orang pemalas. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 katakan bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Luar biasa ya perkataan Amsal ini, Salomo. Dia menyuruh kepada setiap orang untuk, bahkan diperintahkan kepada orang malas untuk pergi kepada semut. Lihat itu semut, perhatikan apa yang dilakukan oleh semut. Kita tahu Bapak Ibu, semut adalah binatang yang paling kecil. Kita tunjuk saja dengan jari kita, semut bisa mati. Binatang yang paling kecil, yang bagi kita itu sepertinya kelihatannya nggak berguna. Tetapi di situ kita disuruh melihat apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat oleh binatang semut yang kecil yang kita anggap sepele itu.
Binatang semut sekalipun kecil, sekalipun kelihatannya sepele, kita tekan dengan jari kita dia mati. Tetapi semut adalah binatang yang rajin, mau bekerja. Dia mengerti, dia bijak. Saat udara panas, dia mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya ke tempatnya. Ini adalah bijak. Ini adalah cerdas binatang semut ini. Karena apa? Karena dia tahu saat hujan dia tidak bisa keluar dari sarangnya untuk mencari, mengumpulkan makanan. Dan semut itu adalah binatang yang bergotong royong. Ada kepedulian, kerjasama yang baik. Dan dikatakan juga di dalam Amsal pasal 12 ayat 24 bahwa orang malas itu kerjanya selalu terpaksa. Ini makanya kekristenan yang tidak berguna itu adalah kekristenan yang pemalas, yang kerjanya itu kalau dia pun melakukan pekerjaan, dia lakukan dengan terpaksa. Ini artinya orang pemalas itu tidak suka berjuang. Nah, berjuang untuk kehidupan sehari-harinya saja, untuk mungkin bekerja, untuk mungkin bersekolah, untuk belajar, untuk melakukan tugas-tugas di rumah aja malas. Susah disuruh. Apalagi mau berjuang untuk hidup serupa seperti Kristus, pastinya itu lebih malas lagi. Nah, ini orang-orang tidak berguna itu seperti itu. Selalu saja dia menunda-nunda apapun yang dia kerjakan karena dia berpikir masih ada waktu. Itu kalau orang malas. Sukanya apa? Sukanya tidak suka berjuang. Makanya dia tunda-tunda. Kalau ditanya anak-anak muda sudah yang sekolah ya, yang sekolah. Sudah kerjain PR belum? Oh sudah, padahal belum. Dia berpikir apa? Masih jam 6 sore. Nanti jam 7 baru belajar. Begitu jam 7 karena asiknya main game, lupa diri. Sampai jam 9, sampai dia tertidur dan tidak mengerjakan PR. Siapa yang rugi? Pastinya dia yang rugi. Akan mendapatkan nilai yang tidak baik. Kekristenan yang suka menjadi orang yang pemalas itu tidak suka berjuang. Dalam kehidupannya, kalau dia menerima kebenaran firman atau dia diingatkan, dia katakan apa nanti? Masih ada waktu aku berubah, masih ada waktu aku bertobat, masih ada waktu aku untuk memperbaiki diri. Apakah kita mengetahui waktu kita? Kita nggak tahu kehidupan kita sampai kapan. Bisa saja hari ini saya masih bisa berbicara, tetapi 1 menit, 5 menit, 7 menit, atau setengah jam kemudian saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah kalau kita mau menunda-nunda waktu kita mau jadi orang malas yang suka menunda, tidak suka berjuang, maka nantinya kita akan menyesal di kekekalan nanti. Dan orang yang malas itu selain dia tidak suka berjuang, dia juga nggak suka menderita. Ini tidak suka menderita sedikit dagingnya mengeluh, menderita sedikit dagingnya bersungut-sungut. Ini kekristenan yang tidak mau menderita. Proses yang datang, persoalan yang datang, bukannya membuat dia tetap harus menjalani dengan ketaatan, tetapi membuatnya jadi bersungut-sungut karena nggak mau menderita. Ini orang pemalas seperti ini, nggak suka menderita. Anak-anak muda, engkau yang sementara ini lagi menjalani pendidikanmu, dalam kehidupanmu, jangan cepat merasa capek, jangan cepat merasa lelah. Aduh, aku gak kuat, sudah sekolah online melulu, capek. Padahal apa? Gak capek juga kok, cuma duduk di kursi natap kamera, tetapi bersungut-sungut, gak terima. Dan orang yang pemalas itu juga apa? Selain dia tidak suka berjuang, dia tidak suka menderita, dia juga mudah menyerah dan putus asa. Kekristenan seperti ini belum dicoba.
Sudah menyerah, belum dicoba, tapi katakan apa? Aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku nggak mampu. Ini karena apa? Karena mudah menyerah, mudah putus asa, nggak mau berjuang, malas. Bagaimana mau kehidupan kita mau menjadi serupa seperti Kristus kalau kita tidak mau mencoba, kita mau berjuang untuk serupa seperti Dia. Kita mau berjuang untuk terus hidup di dalam kehendak-Nya. Memang saya katakan setiap saat firman Allah setiap saat dibentangkan bahwa dalam perjuangan itu kita akan menjalani proses demi proses penderitaan. Daging ini perlu dimatikan, daging ini sakit. Tapi jangan menyerah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan mampu melaluinya. Kita akan mampu mengerjakannya saat hatiku dan hatimu ada kerelaan di dalamnya. Ini kekristenan yang tidak berguna, tidak mau berjuang di dalam. Ini adalah orang-orang pemalas. Anak-anak muda, kebenaran firman Allah mengingatkan kita. Mari jadi pribadi-pribadi yang tidak malas. Jadilah pribadi-pribadi yang berguna. Berguna untuk kemuliaan Tuhan, berguna untuk orang tuamu, berguna untuk masyarakat di sekitarmu. Dan orang Kristen yang malas, orang Kristen yang sangat tidak berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah seperti apa sih orang yang tidak berguna? Orang yang tidak berguna itu sukanya menuntut. Semalam juga sempat saya dengarkan firman Allah di anak-anak youth. Gaya hidup kekristenan. Kita melihat di sini suka menuntut. Orang yang tidak berguna, kekristenan yang tidak berguna itu sukanya nuntut. Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari ya, Bapak Ibu, biasanya yang suka nuntut itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Dia tidak peduli keadaan orang tuanya seperti apa, mungkin kondisinya seperti apa. Mereka taunya senang, taunya mau diikuti kemauannya, taunya mau apapun yang diminta itu mau dia terima. Itu anak kecil. Tetapi seiring dengan waktu, bertambahnya usia mereka dan mereka bertumbuh menjadi dewasa, pola pikir anak itu pun akan menjadi berubah. Yang tadinya kebiasaannya di jalan pun ada yang melihat sesuatu ingin minta, tetapi otomatis dalam pertumbuhan sehari-hari mereka melewati setiap tahap fase dalam hidup, dalam pertumbuhan, bahkan mungkin diarahkan dan dididik. Itu anak-anak yang tadinya anak-anak dan akhirnya bertumbuh menjadi dewasa, tidak lagi seperti anak kecil. Dia tidak akan lagi menuntut orang tuanya. Dia akan melihat keadaan-keadaan di mana dia bisa meminta dan dia akan mengerti keberadaan orang tuanya. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat kenyataan yang ada saat-saat ini, bahwa tidak sedikit orang Kristen, kehidupan kekristenan itu lebih suka menuntut daripada melakukan tanggung jawab. Lebih suka menuntut daripada melakukan tanggung jawab, dan hal ini banyak sekali terjadi bukan saja di kalangan orang-orang dunia, tetapi di kalangan orang Kristen pun ini selalu dan banyak terjadi. Karena merasa anak Allah, karena merasa adalah anak-anak Allah yang harus menerima perjanjian Allah, mengklaim janji-janji Allah, sehingga mereka berpikir bahwa Tuhan itu berkewajiban memelihara, menjaga, melindungi, memberkatinya. Ini, maka dengan mudahnya menuntut Tuhan untuk menjawab doanya, menyelesaikan masalahnya, menyembuhkan sakitnya, melindunginya dari segala mara bahaya, memberkati kehidupannya. Ini yang tidak sedikit di kalangan kekristenan, orang-orang Kristen. Karena merasa dirinya anak Allah, merasa dirinya adalah anak Allah yang benar-benar ditebus
itu baru merasa, sehingga tuntutannya banyak dalam hidupnya. Dan saat, Bapak Ibu maaf ya, saya ganti mic-nya dulu. Dan saat apa yang dituntutnya itu tidak terjadi, mulai apa? Mulai kecewa, mulai marah, dan mulai meninggalkan Tuhan. Ini kebanyakan orang seperti ini, kekristenan seperti ini. Jika kita mau balik, Bapak Ibu, Tuhan bisa saja katakan apa? Kalau kita mau balik, sudahkah kehidupan kita mengerti isi hatinya Tuhan? Kok kita banyak menuntut sebagai orang Kristen? Sementara kita sudah lakukan bagian kita belum? Dengan kita mengerti isi hatinya Tuhan, kita mengerti perasaannya Tuhan, lewat sikap-sikap hidup kita, apakah Tuhan itu terluka atau tidak, kita masa bodoh akan itu. Sudahkah kita menyenangkan Tuhan lewat seluruh hidup kita? Bukan hanya kita menuntut Tuhan untuk melakukan yang terbaik buat kita. Kita hanya menuntut Tuhan untuk berkewajiban menjaga kita, memberkati kita, memelihara kita, menjawab doa kita. Sudahkah kita melakukan kehendaknya? Ini yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Atau apakah sudah kita mau melakukan atau yang kita perbuat itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan? Apa yang kita sudah lakukan untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup ini? Boro-boro kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk nyenengin Tuhan aja gak bisa. Untuk hidup setia aja gak bisa. Bagaimana kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Karena apa? Karena masih di dalam diri kita terlalu banyak tuntutan-tuntutan. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mau belajar kehidupan saya dan saudara. Gambar yang harus kita teladani yang sesungguhnya adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Dia adalah anak Allah sebagai anak Allah yang hidup. Tetapi dia turun ke dunia menjadi manusia biasa. Menjadi manusia yang sempurna. Yang mengosongkan dirinya dari segala-galanya. Dan dia taat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dan dalam perjuangan dan penderitaan Yesus dalam menebus dosa manusia, tidak sedikit pun keluar dari mulutnya kata keluhan, kata tuntutan, tidak ada. Dikatakan bahwa dia taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah yang perlu menjadi teladan hidup saya dan saudara. Bahwa Yesus yang tidak berdosa turun ke dunia menjadi manusia biasa. Hanya karena dosaku dan dosamu. Tidak sedikit pun dia mengeluh. Mungkin Bapak Ibu atau anak-anak muda bisa katakan dia kan Tuhan. Ya memang dia Tuhan. Tapi saat dia turun ke dunia, dia mengosongkan segala sesuatunya. Dia tidak jadi apa? Dia menjadi pribadi, menjadi manusia sempurna adanya. Yang bisa lapar, bisa sakit, bisa sedih, bisa segala-galanya. Tapi Yesus tidak memilih itu. Dia memilih apa? Melakukan kehendak Bapaknya. Dan hal ini pun yang dilakukan dan diperjuangkan oleh pribadi Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus katakan apa di dalam kebenaran firman Allah. Bagiku hidup adalah apa? Adalah Kristus. Dan mati itu adalah keuntungan. Arti katanya bagi Paulus, jika ia hidup, hidupnya hanya untuk Tuhan. Sehingga saat dia mati, maka mati itu adalah sebuah keuntungan. Karena apa? Karena hidup Paulus sudah digunakan, sudah melakukan perjuangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saat dia mati pun dia tidak takut. Dia tidak gemetar, dia siap. Bahkan dia katakan itu merupakan keuntungan. Inilah orang-orang yang berguna.
Kekristenan yang berguna ini seperti ini. Dan ini yang harus kita mau perjuangkan dalam kehidupan kita. Jangan kita mau menjadi pribadi yang masa bodoh. Anak-anak muda bilang, nanti aja dulu bertobat, nanti aja dulu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang aku masih muda kok, belum mati juga. Siapa yang mau tahu kematian? Apalagi saat ini keadaan yang ada, di masa-masa COVID yang ada, kematian sudah seperti tidak lagi berharga. Sudah tidak lagi kita menjadi suatu hal yang menakutkan. Di mana-mana sudah terdengar berita kematian, di mana-mana mayat sudah kelihatan, dan di mana-mana pengangkutan mayat setiap saat, setiap waktu. Mungkin kalau kita lihat di kuburan itu sudah terlalu penuh dengan orang yang COVID. Itu sebabnya anak-anak muda dan kita semua yang ada, mari kita mau berjuang. Kita jangan menjadi pribadi yang masa bodoh. Kita jangan menjadi pribadi yang malas. Malas memperbaiki diri, malas bertobat. Orang malas itu suka nunda-nunda yang saya katakan tadi, jadi ditunda. Nanti aja deh, kalau aku sudah umur gini baru aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini tipe-tipe orang malas yang gak berguna bagi kemuliaan Tuhan. Apakah kita tahu umur kita sampai di mana seperti saya katakan tadi? Itu sebabnya mari waktu yang ada, umur yang ada, napas yang ada, kita gunakan untuk bekerja. Bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukan perbaikan diri, berusaha berjuang untuk hidup serupa seperti Kristus. Jangan hanya kita berjuang untuk kehidupan kita di dunia ini, tetapi kita mau berjuang juga untuk hidup kekal kita. Jangan ditunda, jangan malas bertobat. Setiap detik menit waktu yang ada, mari kita gunakan untuk bertobat, memperbaiki kekurangan kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki apapun yang kita meleset dari kehendak Tuhan. Ini kita lakukan. Sehingga apa di dalam kehidupan kita terus menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak menuntut apapun, tetapi kita mau menyerah dalam kehendak Bapa. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah, kesimpulan dari kebenaran firman Allah pada saat pagi ini bahwa jangan menjadi orang Kristen yang tidak berguna. Karena akibatnya apa? Akibatnya di dalam Matius pasal 25 ayat 30, hamba yang tidak berguna itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Sebaliknya kita mau menjadi pribadi-pribadi kekristenan, orang Kristen yang berguna. Orang Kristen yang berguna itu akan terus bertumbuh di dalam kebenaran. Tidak ada waktu untuk tidak bertumbuh, dia akan terus bertumbuh. Dia mau berjuang untuk bertumbuh dalam kebenaran. Dan dia mau terus berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus, sehingga ia berkenan di hati Bapa. Yuk Bapak Ibu semua yang ada, anak-anakku, anak-anak muda, mari kita mau berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berguna. Karena di dunia saja saat kita menjadi anak yang berguna bagi orang tua sangat bangga. Apalagi kita berguna untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan senang menyambut kita. Tuhan akan tersenyum kepada kita dan dia katakan apa? Inilah anak yang kukasihi. Oh luar biasa. Bapak Ibu ya, saya percaya kita semua yang ada, yuk kita semangat terus. Keadaan yang ada saat ini, jangan lemah, jangan putus asa, berjuang terus untuk meraih kehidupan kekal kita. Amin. Pada kesempatan ini juga Bapak Ibu tidak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun ya buat emak yang Tuhan tambahkan usianya pada hari Senin kemarin. Biarlah di usia yang ada emak tetap setia mempermuliakan nama Tuhan, melekat dengan Tuhan. Usia 80, kita bersyukur emak masih bersama-sama dengan kita sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Bapak Ibu untuk mengucap syukur. Segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Bapa,
hamba-Mu bersyukur bersama dengan jemaat-jemaat-Mu yang ada siang ini, pagi ini. Engkau izinkan kami masih ada kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Saat kami menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu, maka hidup kami setiap saat dan setiap waktu kami gunakan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Kami pergunakan untuk terus berjuang untuk serupa seperti Engkau. Sehingga saatnya nanti saat kami bertemu dengan Engkau, saatnya nanti saat Engkau datang dalam kehidupan kami, maka Engkau melihat kami dan Engkau tersenyum. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami tahu di dalam dunia ini kami harus berjuang. Kami tahu dalam perjuangan kami tidak mudah Bapa. Karena seringkali daging kami tidak mau menerima. Seringkali daging kami meronta. Seringkali kami tidak mau menyakiti daging kami. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu pada saat pagi ini kami mau belajar. Mematikan daging kami, menyakiti daging kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Bapa, kami rindu sebagai hamba-Mu. Biarlah bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada, kami sama-sama mau berjuang. Kami sama-sama mau tetap kuat dan tidak menyerah dengan keadaan apapun. Sehingga saatnya nanti kami boleh bertemu bersama-sama di kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati juga pada saat pagi ini setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan para lansia. Dan secara khusus hamba berdoa bagi Emak Gono, Tuhan Engkau berkati, pulihkan senantiasa keadaannya. Biarlah lewat keadaan-keadaan yang ada, Mak Gono tetap melekat dengan Engkau, tetap kuat di dalam Engkau, dan tetap setia sampai akhir hidupnya Bapa. Dan hamba teringat buat keadaan-keadaan, mungkin saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, yang saat ini Tuhan terpapar karena COVID. Bapa, Engkau mampukan mereka melewati segala keadaan. Engkau memberikan mereka kekuatan melewati segala keadaan. Biarlah setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sakit terpapar, Tuhan Engkau memampukan mereka, memberikan kekuatan baru. Dan kami percaya buat pemerintah kami di luar sana yang bekerja dengan luar biasa, berkati mereka. Berkati setiap Tuhan para medis di dunia kesehatan, Tuhan, dokter dan perawat-perawat, Engkau pakai mereka dengan kekuatan-Mu. Mampukan mereka saat merawat pasien Bapa. Kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan bukalah hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Kasih
Yesus Kristus. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting dan tidak perlu. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Shalom. Shalom, shalom.